Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, khususnya suara yang saat ini sedang sangat terganggu, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya, dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua mendengar, berikan kami keterbukaan dalam hati kami, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang, sehingga semua kami bisa mengerti kebenaran yang disampaikan. Dan telah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan kepada firman. Kalau ini bersangkutan dengan kepercayaan akan doktrin-doktrin tertentu, biarlah itu membuat kami percaya pada doktrin yang benar dan mau mengubah doktrin-doktrin yang salah yang selama ini kami percayai. Kalau itu berurusan dengan kehidupan yang salah, biarlah kami juga mau membuang kehidupan yang salah itu dan mengubahnya dengan kehidupan yang benar. Tuhan, kami sadar bahwa kapanpun dan dimanapun firman disampaikan atau diterima, setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua menghadapi godaan dan serangan setan dalam bentuk apapun. Dan kami berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Tolong Tuhan jaga, jangan sampai seperti tadi lalu mati lampu. Tolong semua berjalan baik sehingga tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman, bahkan seluruh kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, hari ini boleh dikatakan saya bicara doktrin tentang baptisan ya, khususnya berkenaan dengan selam, percik dan sebagainya. Pertama-tama saya ingin menyoroti mengapa Yesus dibaptis. Saudara, pertama, jelas bukan untuk pertobatan atau pengakuan dosa. Memang baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk pertobatan. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 4, dalam NIV disebutkan a baptism of repentance, ya, baptisan pertobatan. Itu Kisah 19 ayat 4. Dan itu istilah yang digunakan oleh Paulus untuk baptisan Yohanes. Dan untuk menerima pengampunan dosa, Lukas pasal 3 ayat 3. Dan karena itu, semua orang yang dibaptis pengaku dosa. Ini ada dalam Matius 3 ayat yang ke-6. Tapi saudara, Yesus berbeda ya. Dia tidak mengaku dosa pada saat dibaptis, karena memang dia tidak berdosa. Kalau ia berdosa, dia tidak bisa jadi penebus atau juru selamat kita. Dia tidak berdosa dan dia tidak mengaku dosa. Saudara, seringkali orang mengaku salah, minta maaf, padahal dia sadar sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya dia tidak salah. Apakah orang Kristen boleh seperti itu? Saya tidak percaya omong kosong seperti itu, saudara. Tidak peduli saudara mau pakai tradisi manapun, jangan mengaku salah kalau tidak memang merasa salah. Kalau saudara merasa benar, pertahankan itu. Jadi saudara mengaku salah, mengaku dosa pada saat merasa dirinya tidak salah, tidak berdosa,
dalam kasus itu sebetulnya dusta ya. Dan karena itu tidak bisa demi perdamaian, demi sopan santun, nggak mau tahu saya demi apa, dilarang. Kalau memang salah, harus mau cukup punya kerendahan hati, ngaku salah. Tapi kalau tidak merasa salah, yakin benar, jangan pernah mau mengaku salah. Tempo hari Pak Warto datang ke sini, dia kayaknya mau merujukkan saya dengan Handoyo kan. Dan dia ngomong, Handoyo berkata dia sudah mengampuni Pak Budi. Saya dalam kasus Handoyo, saya yakinnya saya tidak salah. Dan saya bilang pada Pak Warto, Pak Warto tidak tahu kasusnya. Jadi Pak Warto bisa saja menganggap saya yang salah. Tapi saya sendiri tahu kasusnya. Dan saya yakin saya tidak salah. Saya tidak butuh pengampunan dari dia. Saya tidak pernah minta dan saya tidak butuh pengampunan dari dia. Dia yang mesti minta maaf sama saya. Dan jangan harap saya mau bersatu dengan dia kalau dia tidak minta maaf dengan saya. Jangan pernah harap itu. Ya. Lalu kemarin atau tadi ya, sampai saya lupa. Kemarin ya, saya waktu itu di dalam pesawat rupanya, sehingga Bu Siddiq itu call saya, HP saya mati otomatis ya. Lalu dia kirim SMS, dan SMS-nya itu pokoknya berbunyi kira-kira begini: Pak Warto itu di GKJW Wiyung mendengar berita bahwa GKRI Exodus itu akan diberikan kepada saya. Lalu sampai Pak Siddiq ini dengar, Pak Siddiq telepon pergi ke Pak Irwan. Dan Pak Irwan bilang tidak benar isu itu. Memang tempo hari saya sudah pernah dengar ya. Dan saya juga takut bisa omong kosong. Lalu Pak Bu Siddiq itu SMS itu tanya, apa pandangan Pak Budi tentang hal itu? Saya bilang, saya jawab apa adanya saja. Saya jawab waras banget. Saya bilang, itu lebih mustahil dari pertobatan iblis. Dan bagi saya, orang-orang yang terlibat dalam pemecatan saya dari Exodus itu adalah orang-orang terkutuk yang lambat atau cepat akan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada Tuhan. Saya tahu saudara kapan saya salah dan kapan saya tidak salah. Kalaupun dalam kasus itu saya ada salah saya itu begitu kecil, tidak layak belas untuk dipecat, apalagi dengan cara yang begitu kurang ajar. Jadi saya tidak tanggung-tanggung, saya kutuk mereka. Saya pernah kutuk di atas mimbar juga, dan saya tidak akan cabut itu. Saya suruh minta maaf mereka, tidak sudi. Makanya Pak Irwan Limori kawin mantu, ya. Saya tidak datang. Saya tidak juga kasih selamat atau apa. Saya tidak ada urusan. Nah Yakub tuh undang saya makan kok saya mau. Saya belajar munafik sekarang. Tapi jangan harap dalam hati saya ada semacam persahabatan dengan dia. Tidak. Saya tahu dia siapa. Tidak makan. Dia ngomong. Tapi saya tidak menganggap dia sebagai sahabat atau bagaimana. Jangan pernah harap. Semua orang Exodus yang terlibat dalam pemecatan saya perlakukan seperti itu. Dari luar, ya saya tetap biasa-biasa saja. Tidak usah lalu musuh lawan, tidak usah. Mau macam-macam boleh saja. Tapi hati saya suruh menjadikan mereka sahabat saya, tidak bakal, kecuali kalau mereka minta maaf. Kalau mereka minta maaf, saya orang Kristen harus memaafkan.
Tapi kalau mereka tidak minta maaf, saya tidak akan anggap mereka sebagai bahkan saudara seiman. Jadi itu sikap saya, saudara, dalam persoalan minta maaf dan sebagainya. Kalau merasa tidak salah, jangan pernah minta maaf. Demi sopan santun, demi perdamaian, itu tidak pantas, saudara. Seperti yang kemarin di HFC, saudara, yang sampai hampir berantem. Jelas sekali saya tidak salah, Putut juga tidak salah. Tapi Agnes Maria ya supaya tidak kekeran, wis mau berantem, Pututnya disuruh minta maaf. Lu Pututnya mau lagi yang minta maaf. Lu gila apa minta maaf, aku udah salah kok. Saya, saudara saya tidak sudi minta maaf. Bawaan teman-teman tak jalani saya. Jadi kalau memang tidak salah, jangan minta maaf. Demi sopan santun, demi perdamaian dan sebagainya. Apakah demi hal itu kita boleh berdusta? Jangan minta maaf kalau tidak merasa salah. Kalau merasa salah, minta maaf. Tiru Yesus ya. Dia memang tidak berdosa. Dia tidak lalu, wah sok rendah hati semua ngaku dosa, masa aku tidak ngaku dosa. Wah juga ngaku dosa. Loh, jadi lucu. Menjadi berdosa dia dengan dia mengaku dosa. Dia tidak mengaku dosa karena memang dia tidak berdosa. Dan karena dia tidak berdosa, dia bisa menjadi juru selamat kita. Karena poin kedua, saudara, mengapa dia dibaptis? Ini alasan kedua. Penyamaan diri dengan kita yang adalah manusia berdosa. Kita baca ayat 21 ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Seluruh orang banyak dibaptis, Yesus juga. Ini suatu penyamaan diri dengan orang banyak. Ini menunjukkan kerendahan hati Yesus. Dan penyamaan diri ini penting untuk bisa melayani mereka. Jadi cuma menyamakan diri, semua dibaptis, dia ikut dibaptis. Tapi tidak berarti semua mengaku dosa, dia mengaku dosa. Kalau cuma dibaptis, tidak ada yang salah dengan itu. Bukan dusta, bukan apa kan. Tapi kalau dia mengaku dosa, dusta. Ya, menjadi dosa. Tapi penyamaan diri dalam hal ini, tidak apa-apa. Jadi saudara, menyamakan diri dengan orang lain dengan tujuan supaya bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Dalam kita baca ayatnya ya. Boleh, bahkan harus. Tapi jangan sampai menyamakan diri sampai dalam tingkat kita tuh jatuh dalam dosa. Misalnya saudara mau nginjili pelacur gitu, misalnya contoh ekstrim saja. Oh, mesti menyamakan diri, melacur dulu dengan dia. Ini cuma alasan aja, saudara. Memang mau melacur ya ngomong saja. Tidak usah ngomong mau nginjil pelacur lalu saya menyamakan diri dengan pelacur. Jadi saudara, tidak boleh menyamakan diri sampai dalam taraf dosa. Biarpun kita menyamakan diri, tapi tetap ada batasan firman Tuhan, tidak boleh kita langgar. Ya. Jadi kalau misalnya saudara menjadi orang yang suka main narkoba, menyamakan diri, lalu main narkoba bareng supaya bisa kumpul dengan mereka, supaya jadi nginjil mereka, ini tidak bisa. Ya. Jadi saudara, Yesus juga menyamakan diri dalam tingkat baptisan, itu bukan dosa, tidak masalah. Tapi kalau sampai dia mengaku dosa padahal tidak berdosa, itu jadi dosa. Saudara, mari kita lihat 1 Korintus pasal 9 ya. Ini kata-kata Paulus dalam persoalan penyamaan diri itu ya, penyesuaian diri dengan orang lain supaya bisa nginjil mereka. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak, perhatikan ini ya, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi saudara, biarpun mereka tidak punya Taurat, Anda hidup di bawah hukum Taurat, Paulus juga hidup seperti itu, tapi tidak tanpa hukum. Ya, tetap di bawah firman Tuhan, tetap. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ya saudara, ini contohnya ya. Lalu
ngajak makan dia. Ngajak makan, saudara pesan sate babi. Lah saudara, kalau seperti ini saudara, lo memang kita boleh makan babi. Kita tidak hidup di bawah hukumnya dia yang melarang makan babi. Tapi saudara, sesuaikan diri dengan dia. Kan kita tidak harus makan babi kan. Tidak makan babi tidak dosa kan. Jadi dalam hal itu ikutlah dia. Ikut hukumnya dia. Oh, dia tidak boleh makan babi. Bagi dia babi menjijikkan. Nah kalau kita makan babi, dia akan orang yang jijik. Kalau kita sudah dia jijik terhadap kita, otomatis dia jijik terhadap Injil yang kita beritakan. Jadi pada waktu seorang nginjili orang mau makan bersama, ya makan yang lain lah. Tidak kurangkan makanan kok makan babi. Jadi saudara, kalau saudara nginjili orang yang beragama lain yang tidak anti babi, ya silahkan makan babi. Jangan makan babi. Jadi saudara, dalam segala hal mau nginjili vegetarian, ya makan seakan-akan jadi vegetarian. Makan di restoran vegetarian atau makan, sebetulnya makan di restoran vegetarian itu kalau saya tidak menganjurkan ya. Saudara percaya atau enggak ya, bagi orang-orang yang vegan-vegan itu ya, mereka menganggap itu makanan sehat. Tapi itu makanan yang paling tidak sehat. Karena apa? Dipenuhi dengan segala macam zat perasa, zat pewarna dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebetulnya saya tidak anjurkan makan di vegan, tapi setidaknya kalau makan di restoran, ya sudah jangan makan yang daging atau apapun juga, ya makan sayur, buah apa. Saya tidak ngerti bagaimana makan pecel pun telurnya tidak boleh, ya. Jadi ya pokoknya itu yang menyesuaikan diri, ya. Hal kita menyesuaikan diri, tapi tidak bisa menyesuaikan diri di dalam hal dosa. Sebetulnya hamba Tuhan juga ya, hamba Tuhan itu seringkali kalau di luaran ya, kumpul masyarakat umum, orang dunia lah kasarnya ya, lalu mereka menjadi orang yang sok suci gitu ya. Saya tidak model seperti itu ya. Tanya teman-teman saya di Atlas, kumpul dengan mereka, ya saya kayak orang biasa saja. Ya kalau kadang-kadang nginjil itu lain cerita, tapi dalam pergaulan biasa saja, tidak jadi kayak orang sok suci atau apapun. Dan teman saya ngomong terang-terangan, ini pendeta satu, ini pendeta jujur. Karena ada orang yang tanya, kamu lihat orang cewek kepingin apa enggak? Ya kepingin, gendeng ada kepingin. Dan dia mengatakan, ini pendeta jujur. Tak kurang jawab pendeta, kelihatan cewek, kepingin, cuma cinta istriku. Gombal baduk mudah, ngomong kosong. Dan saudara, hal semacam demikian sama sekali tidak pantas. Ya, jadi saudara, sampai banyak orang bilang ngomong saya pendeta gendeng. Ya saya sukanya, tapi gendeng dalam istilah bukan gendeng yang negatif itu ya. Tapi ya saya guyonan, mereka yang guyonan biak-biakan. Jadi normal seperti orang biasa, tidak kayak wah saya orang rohaniwan gitu ya. Kamu ini orang dunia jauh, ya tidak bisa nginjil kalau begitu ya. Ya menyesuaikan, tapi tetap tidak boleh sampai melanggar firman Tuhan, dan itu yang patut dijadikan batas ya, untuk tujuannya menginjili mereka dan memenangkan mereka bagi Kristus. Karena poin yang ketiga, untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Ini dalam Matius 3:15, ini tujuan Yesus dibaptis ya. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi. Jadi ini diomong oleh dia setelah Yohanes Pembaptisnya sungkan. Loh, kamu minta dibaptis aku yang saya dibaptis kamu. Tapi Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi. Jadi tetap baptislah aku gitu ya. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, kata-kata yang saya garis bawahi sebetulnya terjemahnya salah ya. Seluruh kehendak Allah. Sebetulnya kata-kata kehendak Allah itu adalah kebenaran. Jadi seharusnya biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Tapi kebenaran itu memang di sini bisa diartikan sebagai kehendak atau perintah Allah, bukan kehendak Allah yang kekal ya, tapi perintah Allah. Saudara, yang harus diperhatikan di sini adalah kata seluruh. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita harus taat pada semua perintah Tuhan tanpa pilih-pilih.
Jadi firman Allah ini bukan kayak kalau saudara pergi ke restoran Padang ya. Sering pergi masakan Padang. Saudara datang langsung dikeluarkan berpuluh-puluh. Ini apa-apaan tuh? Orang yang nggak ngerti misionaris pernah keluar, aku gak pesen dan aku gak bisa bayar. Samanya bilang, tenang, ambil yang kamu mau, yang gak mau balik no. Senang makanan, gak senang balik no. Nah saudara, banyak orang memperlakukan firman Tuhan seperti masakan Padang. Yang senang ambil, gak senang balik no. Nah saudara, itu gak bisa. Kita harus mengenapkan atau harus taat seluruh firman Tuhan. Memang mustahil, tapi itu harus menjadi tujuan kita, mentaati seluruh firman Tuhan. Saudara, adakah perintah Tuhan yang saudara anak dirikan dalam pelaksanaannya? Pikirkan saudara. Yang keempat, apa sebab Yesus dibaptis? Tujuannya menggenapi janji Allah kepada Yohanes Pembaptis. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 31 dan 34. Dan aku sendiri pun, aku ini Yohanes Pembaptis ya, mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun telah tidak mengenalnya, mula-mula tidak mengenal secara pribadi ya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi saudara, yang melihat Roh Allah turun kepada Yesus dalam bentuk burung merpati siapa? Yohanes ya. Sekarang perhatikan Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia ini huruf besar ya, melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ia ini dalam terjemahan Indonesia dicetak dengan huruf besar, jelas menunjuk kepada Yesus. Saudara, sebetulnya ia ini menunjuk pada Yohanes Pembaptis kalau kita menghubungkan ini dengan teks Yohanes 1 tadi. Jadi kata ia dicetak huruf besar ini sebetulnya salah. Yohanes Pembaptis dijanjikan, kalau kamu melihat orang lalu Roh Kudus turun dan turun merpati, dialah Mesias itu. Dan dia melihatnya dan dia percaya inilah Mesias itu. Jadi mestinya ini kata ia tidak boleh huruf besar. Ini menunjuk pada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Yesus. Jadi saudara, melalui janji atau pernyataan ilahi tentang diri Yesus dan pengenapannya, Yohanes lebih dikuatkan dalam imannya kepada Yesus. Dan itu menyebabkan dia bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Sekarang saudara, kita masuk poin kedua, dan ini yang paling banyak dipro kontrakan antara golongan baptis dan golongan karismatik, golongan Pentakosta yang pada umumnya mempraktekkan baptisan selam, dan golongan Protestan yang pada umumnya mempraktekkan baptisan percik, dan juga Katolik itu tuang ya. Memang Protestan juga ada yang selam ya. Baptis itu Protestan, tapi dia selam. Lalu saat itu Protestan, tapi mereka praktekkan baptisan selam. Jadi pro kontranya tidak habis-habis selam atau percik. Ya, percik itu mencakup tuang ya. Jadi pokoknya non selam gitu ya. Saudara, pertama-tama saya ingin saudara tahu ya, saya tidak anti baptis selam. Saya anti kalau diharuskan selam. Berarti ya, sama seperti saya tidak anti dengan bahasa roh, tapi saya anti kalau diharuskan bahasa roh. Saya tidak anti orang Kristen jadi kaya, tapi saya anti kalau diharuskan orang Kristen kaya. Jadi kalau tidak mutlak dimutlakkan, tidak harus diharuskan. Itu yang saya tentang habis-habisan. Baptisan selam, mau diselam, tidak ada masalah. Ya, saudara dibaptis dengan baptisan selam, tidak problem. Cuma saya anti dengan pendeta-pendeta, gereja-gereja yang mengharuskan selam. Lalu orang yang tidak diselam, tidak boleh pelayanan lah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tempoh hari waktu saya melayani di GKRI itu ya,
gereja di seberangnya Atlas itu, Atlas Fitness Center. Saya khotbah rutin ya di sana ya, khotbah minggu sebulan sekali, lalu PA itu rutin tiap hari Selasa. Lalu ada satu orang jemaat yang tanya pada saya, Pak, apa memang baptis harus selam? Saya baptis percik dan saya di sini harus selam, kalau enggak saya tidak boleh pelayanan. Loh kok lucu? Kamu tidak boleh pelayanan, aku kok boleh khotbah? Aku baptis percik. Kan lucu gereja ini, saudara. Orang baptis percik ini tidak boleh pelayanan. Saya baptis percik, saya boleh khotbah di gereja itu. Lah khotbah tidak pelayanan. Jadi saudara, begitu tidak konsistennya mereka ya. Nah sekarang perlu diperiksa saudara ya, tentang percik atau selam dan sebagainya. Dan ini ya, pertama-tama saya akan ajarkan ya, bagaimana caranya Yesus dibaptis. Pertama saudara, apakah Yesus dibaptis dengan baptisan selam? Orang-orang yang pro baptis selam mengatakan demikian. Yesus dibaptis dengan baptisan selam, dan karena itu kita juga harus dibaptis dengan baptisan selam. Saudara, apa alasannya mereka mengatakan Yesus dibaptis dengan baptisan selam? Karena dalam Matius 3:16 dikatakan demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan keluar dari air itu mereka artikan tadinya di dalam air, lalu keluar dari air, tadinya diselam. Tapi saya sudah berulang kali menjelaskan saudara ya, keluar dari air memang memungkinkan dia tadinya ambles di bawah air, terendam total, lalu keluar. Tapi memungkinkan juga, mengingat dia dibaptis di sungai, dia masuk ke sungai belum, tapi cuma sampai sebatas lutut atau sebatas pinggang, lalu baptisan dilakukan dengan percik atau tuang, lalu dia naik ke darat lagi. Ini kan juga keluar dari air toh. Jadi sebetulnya dari istilah keluar dari air dalam Matius 3:16 ini tidak bisa ditentukan Yesus itu dibaptis dengan baptisan selam atau baptisan apapun. Jadi argumentasi ini untuk mendukung baptisan selam sama sekali tidak masuk akal. Itu apa ya, orang yang kasarnya kurang analisa, kurang mikir. Adanya banyak kemungkinan untuk menafsirkan kata-kata keluar dari air. Di samping saudara, seandainya Yesus dibaptis selam, apakah kita juga harus dibaptis selam? Yesus tadi dikatakan waktu dibaptis dia berdoa. Apakah ada keharusan kalau orang dibaptis berdoa? Saya sendiri waktu dibaptis saya tidak doa. Dan saya juga tidak menyuruh orang yang dibaptis harus berdoa atau apapun, tidak. Padahal Yesus dibaptis dia berdoa. Dan kalau memang mau diterapkan lebih ekstrem lagi, dia dibaptis di sungai Yordan. Jadi kita mau dibaptis, ya mesti pergi ke sungai Yordan. Ya nanti ikut saya kalau pergi ke Israel. Ya. Nah makanya banyak orang gila yang lalu supaya baptisannya tambah afdol gitu ya, sudah dibaptis, nanti kalau pergi ke Israel baptis ulang di sungai Yordan. Jadi alasan baptis ulang sebanyak-banyaknya harus selam. Lalu Yahweh Ismaila itu mengatakan, wah salah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Padahal itu terang-terangan diucapkan oleh Yesus Matius 28 ayat 19, lalu gendeng disalahkan. Dia bilang harus dalam nama Yahweh, harus ulang. Lalu pakai ke Israel harus ulang lagi, di sungai Yordan lagi. Lalu berapa kali orang mesti dibaptis saudara? Ini konyol sekali ya. Jadi saudara, Yesus belum tentu dibaptis selam. Kalaupun dia dibaptis selam, siapa yang mengatakan bahwa seluruh tindakan Yesus harus kita tiru? Kalau iya, tiruan dia puasa 40 hari 40 malam, tiruan dia tidak kawin, bahkan tidak pernah pacaran, tiruan dia mati di atas kayu salib. Konyol bukan? Yang kedua, sekarang kita melihat baptisan-baptisan lain dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab ada banyak contoh di mana baptisan dilakukan bukan di sungai. Juga tidak diceritakan adanya kolam yang memungkinkan baptisan selam. Saudara, mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, membaptis 3.000 orang dengan cara selam itu butuh waktu sangat banyak. Nah, percik cepat ya. Dan bukan cuma membutuhkan waktu banyak, membutuhkan tempat yang besar.
Kalau tempatnya kecil, satu orang baptis satu. Bayangkan seandainya satu orang 1 menit, 3.000 orang itu 50 jam baru selesai. 2 hari 2 malam lebih. Lah nek Petrusnya suruh rendem deh air 50 jam. Dilolah ya ajing-ajing, saudara. Dan zaman itu ndak ada aktifat ya. Jadi mancur-mancur ndak karu-karuan. Ini bukan dibaptis air campur ingusnya Petrus, saudara. Ya, dan dia baptis selam seperti begini 3.000 kali. Wah, bisanya dia pasti gedenya seperti Arnold Schwarzenegger. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan saudara, kalau mau mengatakan 12 rasul masing-masing membaptis satu, berarti tempatnya masih bisa dijebur 24 orang. Saudara, satu-satunya kolam di Yerusalem itu adalah kolam Siloam. Tidak akan diizinkan, saudara, itu kolam milik umum, saudara. Dan ini sekte Kristen, ya, dianggap sekte ya oleh Yahudi, dibenci Yahudi, dibenci Romawi. Lalu mereka izinkan dijeburi 3.000 orang di kolam itu, jebar-jebur semua. Pada kolam itu umum, itu mustahil total. Waktu tidak memungkinkan, tempat tidak memungkinkan. Jadi saudara, saya tidak percaya baptisan 3.000 orang ini dilakukan dengan selam. Ini mustahil sama sekali. Lalu saudara, Kisah Rasul 9:18. Ini waktu Paulus dibaptis ya. Dan sekitar itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara, tidak ada sungai, tidak ada dikatakan dibawa ke sungai, dibawa ke kolam, tidak ada apa-apa, saudara. Batas ini ceritanya. Jadi tidak adanya hal itu tidak memungkinkan dia dibaptis selam. Lalu kita lihat lagi Kisah Rasul 10:47-48. Ini Cornelius ya. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, laki-laki ini rumah zaman itu, ya rumah zaman sekarang ada yang punya kolam ya, kolam renang. Rumah saya saja, rumah Bapak itu punya kolam renang. Saya kecil belajar di kolam renang di rumah sendiri. Biarpun cuma tingginya 1/4 meter, bisa buat berenang. Panjang 6 meter, lebar 3,5, saya masih ingat. Dan saudara, tapi rumah zaman dulu. Dan Israel ini sukar air, saudara. Orang mau punya kolam renang, tidak bakal boleh, saudara. Itu tidak memungkinkan. Tidak peduli kondisi perwira. Saya tidak percaya dia punya kolam renang di mana dia bisa dibaptis. Di samping itu, saudara, perhatikan kata-kata dengan air. Kalau diselam, maka mestinya membaptis di dalam air. Mestinya gitu ya. Kalau membaptis dengan air, lebih cocok untuk percik ataupun tuang. Selam itu mesti di dalam air. Jadi saudara, kata dengan itu jelas sekali menurut saya menunjukkan tidak mungkin ini baptisan selam. Lalu Kisah Rasul 16 ayat 33. Ini baptisan kepala penjara itu ya. Waktu Paulus dan Silas di penjara, dipasung, nyanyi, lalu gempa bumi dan sebagainya. Lalu kepala penjara akhirnya mau bunuh diri, dicegah. Lalu dia diinjili. Lalu pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga dibaptis. Saudara, ini dalam penjara ya. Ada yang mengatakan bisa keluar, tidak. Nanti belakangan baru dikatakan keluar. Tapi di sini tidak. Keluar ada di depan keluar, tapi itu cuma keluar dari ruang tahanannya. Mungkin pergi ke tempat lain, tapi masih di dalam ruang lingkup penjara. Baru belakangan keluar dari seluruhnya. Jadi ini dalam penjara. Penjara ada kolam renangnya. Ada kolam untuk baptis selam, itu mustahil. Menurut saya ini contoh yang paling kuat menunjukkan baptisan tidak dilakukan dengan penyelaman, karena hal itu terjadi di dalam penjara. Saudara, seorang bernama Strong, ahli teologia, saya kira dia orang baptis, saya kira ya, dan dia ini menerima 4 poin Calvinisme kecuali poin ketiga yang ditolak ya. Dia mendukung baptisan selam dan dia berkata demikian,
Sekalipun suplai air di Yerusalem secara alamiah memang sukar didapatkan, penyediaan buatan terowongan air, tap air dan tangki air menyebabkan air berlimpah-limpah. Terus terang saya tidak percaya ini, saudara. Selama pengepungan Titus, sekalipun ribuan orang mati karena kelaparan, kami membaca bahwa tidak ada penderitaan karena kekurangan air. Yang berikut ini merupakan ukuran dari kolam-kolam di Yerusalem modern. Yerusalem modern sama dulu apa ya sama ya. Kolam Raja 15 kaki kali 16 kali 3, Siloam 53 kali 18 kali 19, Hizkia 240 kali 140 kali 10, Bethesda disebut begitu, tanda tanya 360 kali 130 kali 75, Gihon atas 316 kali 218 kali 19, Gihon bawah 592 kali 260 kali 18. Jadi saudara, saya tidak ngerti dia dapat data dari mana, tapi saya mendapatkan data kolam di sana yang ada itu hanya kolam Siloam di Yerusalem. Ya, saya tidak tahu dia dapat data dari mana. Sekarang saudara Charles Hodge, seorang ahli teologi reform, kalau ini pendukung baptisan percik, dia mengatakan demikian. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan bahwa 3.000 orang dibaptiskan di Yerusalem, dan itu jelas terjadi dalam satu hari pada musim Pentakosta di bulan Juni. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 4 secara tidak langsung bisa dipastikan bahwa upacara yang sama dilakukan terhadap 5.000 orang lebih pada musim panas. Hari Pentakosta itu kelihatannya jatuh musim panas mesti ya. Tidak ada sungai mengalir di Yerusalem dan sekitarnya kecuali sungai kecil dari Siloam yang panjangnya beberapa rod. Saya berikan catatan, satu rod itu 5 meter. Dan kota itu baik sekarang maupun dulu disuplai dengan air dari bak atau tangki air dan waduk atau kolam air milik atau untuk umum. Tidak ada dari sumber-sumber ini yang bisa menyuplai air untuk menyelam 8.000 orang. Kelangkaan air yang sama melarang penggunaan bak mandi pribadi sebagai suatu kebiasaan umum. Bak mandi pribadi dilarang, apalagi kolam renang, saudara, itu tidak mungkin. Ya, jadi saudara, memang dalam kata-kata Hodge ini ada yang salah ya. Kisah Rasul 4 ayat 4 itu seharusnya menjadi 5.000 orang, bukan bertambah dengan 5.000 orang. Jadi sebetulnya bukan 8.000 ya. Dan 3.000 menjadi 5.000, bukan 3.000 ditambah dengan 5.000 ya. Lalu Charles menyatakan selanjutnya demikian. Bak-bak untuk membaptis yang ditemukan, jadi ini arkeologi ya, penggalian ya. Bak-bak untuk membaptis yang ditemukan di antara reruntuhan dari gereja-gereja Yunani kuno di Palestina, seperti di Tekoa dan Gofna, yang jelas berasal dari waktu yang sangat awal, tidak cukup besar untuk baptisan orang dewasa dengan cara penyelaman, dan jelas tidak pernah dimaksudkan untuk penggunaan seperti itu. Sekarang saudara, mari kita melihat baptisan sida-sida dalam Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai dengan 39. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37 ini dalam tanda kurung tegak ya. Berarti ayat ini diragukan keasliannya. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saya tidak ngerti ya, pendeta saya itu pernah mengajar bahwa kalau dalam Alkitab itu ada baptisan selam, inilah baptisan selamnya. Saya menganggap dari seluruh baptisan dalam Alkitab, ini yang paling tidak mungkin selam. Saudara, mari kita melihat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menunjukkan hal itu ya. Pertama, poin A dalam Kisah Rasul 8:36 itu ya, dikatakan ada air. Bahasa Yunani hudur, artinya a certain water atau some water, air tertentu
atau sedikit air. Kalau sedikit air bisa diselam mana apa enggak? Tidak masuk akal, saudara. Sedikit air tidak mungkin baptisan selam. Dan Charles Stott dalam tafsiran tentang bagian ini dia berkata demikian. Ia sedang berpergian melalui bagian padang pasir dari negara itu menuju Gaza. Ketika Filipus bergabung dengannya dan ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, mereka sampai pada air tertentu, Epitihudor, kepada sedikit air. Di daerah itu, ini geografisnya ya, tidak diketahui adanya sungai dengan kedalaman yang cukup untuk memungkinkan penyelaman seorang manusia. Cuma sedikit air, mana bisa baptis selam? Ya, masih kurang buktinya, tetap masih teks yang sama. Poin B, Kisah 8 ayat 38 dan 39. Ada kata-kata turun ke dalam air, lalu keluar dari air. Laki-laki saudara, apakah ini menuju pada baptisan selam? Sama seperti pada baptisan Yesus, istilah ini bisa diartikan dua macam. Turun sampai kerendam total, lalu keluar. Nah, kalau memang demikian, memang baptis selam. Tapi tetap bisa diartikan kedua, turun sampai cuma terendam pahanya atau apa, dua-dua, baptis lalu percik atau tuang, lalu keluar. Tetap tidak menunjukkan bahwa ini terendam total. Cuma kalau dalam kasus Yesus kita tidak bisa tahu yang mana kasusnya, terendam total atau cuma terendam sebagian. Tapi kalau di sini, menurut saya ada petunjuk yang sangat kuat untuk mempercayai bahwa mereka bukan terendam total. Coba kita baca kisah 8 ayat 38-39 itu sekali lagi. Perhatikan bahwa di situ dikatakan dan keduanya turun ke dalam air. Subjeknya disatukan, saudara, dengan satu kata kerja turun ke dalam air. Keduanya turun ke dalam air, masih kurang cukup, ditambah lagi. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, laki-laki saudara, kata kerjanya satu, keluar dari air. Subjeknya digabungkan, mereka. Jadi saudara, karena kata kerjanya satu berlaku untuk kedua orang, maka istilah turun ke dalam air dan keluar dari air harus diartikan secara sama, baik untuk sida-sida maupun untuk Filipus. Kalau mau diartikan terendam total, maka bukan sida-sidanya tok yang terendam total, tapi Filipusnya juga. Kalau memang dua-dua kerendam total, lalu baptisnya gimana? Sembur-semburan di dalam air gini, biur begini. Apakah tidak lebih masuk akal, jauh lebih masuk akal, turun maupun keluar diartikan dalam arti kedua? Sampai sekian tok, sebagian baptis tuang atau percik, lalu keluar. Dalam hal itu, subjeknya digabungkan, kata kerja satu berlaku untuk dua-dua, cocok. Masuk ke dalam air, sama, masuknya sekian. Keluar dari air, sama, keluarnya seperti ini. Saudara, ini jauh lebih masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal kalau dikatakan dua-dua kerendam. Ya. Jadi saudara, ini justru menunjukkan bahwa pasti bukan baptisan selam. Nah, jadi saudara, orang yang mengharuskan baptisan selam, mereka punya apa ya? Punya masalah dengan mempertahankan argumentasi mereka. Karena mereka harus membuktikan seluruh baptisan, tiap baptisan dalam Alkitab itu rendam selam. Ada satu saja yang bukan selam, argumentasi mereka harus selam itu gugur, saudara. Jadi saudara, sebetulnya satu ini saja sudah cukup menggugurkan mereka. Dan saya punya banyak contoh tadi di atas yang rasa-rasanya 99% tidak memungkinkan baptisan selam. Semua digabungkan, rasanya mustahil saudara bahwa baptisan harus selam. Jadi saudara, kalau mereka mau selam, boleh selam, saya tidak melarang. Tapi harus selam, itu yang saya tentang. Dan kalau saudara sudah dibaptis dengan baptisan percik, entah suatu hari saudara kesasar pergi ke gereja baptisan selam, lalu disuruh baptis ulang, jangan mau. Saudara, kalau saudara mau dibaptis ulang,
Ada yang pernah berkata pada saya, toh tidak ada salahnya sih, tidak ada ruginya. Loh, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Kamu dulu dibaptis percik itu dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kamu anggap itu tidak berlaku, lalu baptis ulang. Ini penghinaan dalam nama Tritunggal. Itu pandangan saya. Jadi saudara, jangan baptis ulang. Itu penghinaan terhadap nama Tritunggal. Baptis ulang itu hanya bisa diberlakukan pertama terhadap orang-orang yang dibaptis bukan dengan air, seperti gereja Bala Keselamatan. Mereka baptis dengan bendera, itu keluar dari mana di otak mereka itu bisa muncul acara praktek seperti itu? Kok bisa baptis pakai bendera? Kenapa tidak pakai sandal? Saya keplak dari kepala 3 kali. Podo tidak masuk akal ya saudara. Pakai bendera edan kok, dikibarkan begini. Dan kalau itu, ya bukan diulang, karena itu bukan baptisan kok. Ya harus dibaptiskan untuk pertama kalinya dengan baptisan air. Kedua, kalau orang itu dibaptis dalam gereja yang secara teoritis tidak percaya Tritunggal, maka saya akan menuntut diulang. Karena pada waktu dia tidak percaya Tritunggal, dia mengatakan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini tidak ada artinya, dia tidak percaya kok. Jadi saudara, kalau secara teoritis gereja itu percaya Tritunggal, maka saya tidak ulang. Jadi orang Katolik secara teoritis percaya Tritunggal, mereka masuk Protestan, saya cuma suruh dia katekisasi, lalu CD, pengakuan iman saja di muka orang. Tapi tidak ada baptis ulang. Saya biarkan, sudah pernah baptis, tidak usah. Tapi kalau dari saksi Yehova, secara teoritis mereka dapat Tritunggal, masuk, saya akan minta diulang. Karena kali saksi Yehova memang secara teoritis tidak percaya Tritunggal, jadi saya anggap baptisannya tidak sah. Yang jadi saudara, ini tentang cara baptisan. Kalau saudara, poin ketiga, orang yang berpendapat bahwa satu-satunya baptis yang benar adalah baptisan selam, juga sering menggunakan kata Yunani bapto atau baptiso, yang mereka katakan artinya adalah selam atau celup. Dan mereka tunjukkan, oh ini ensiklopedia, dictionary, dan sebagainya, artinya celup, rendam, dan sebagainya. Saya katakan, apakah kamus itu lebih tinggi tingkatnya dari Alkitab? Kalaupun kamus mengatakan rendam atau celup, saya bisa tunjukkan ayat-ayat Alkitab di mana kata baptiso tidak diartikan dalam rendam atau celup. Saya memang tidak pernah ngecek kamus ya, apakah kamus juga ada arti yang non rendam, non celup. Tidak pernah meriksa itu. Dan saya pikir tidak perlu, karena saya bisa tunjukkan yang lebih kuat dari kamus, yaitu ayat Alkitabnya sendiri. Di dalam beberapa kasus ini, kata baptiso digunakan bukan dalam arti rendam atau celup. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Pertama adalah Markus 7 ayat 4 ya. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi atau perkakas tembaga. Sudah ada 2 bagian yang perlu diperhatikan di sini ya. Pertama, Markus 7 ayat 4a di sini dikatakan bahwa orang Yahudi mempunyai tradisi kalau pulang dari pasar tidak akan makan sebelum mereka membersihkan dirinya. Saudara, kata membersihkan ini sebetulnya ada 2 golongan manuskrip kalau dilihat dalam bahasa Yunani ya. Ada manuskrip yang menuliskan baptisontai. Baptisontai berarti baptis ya. Tapi ada manuskrip yang menuliskan rantisontai. Kalau rantisontai artinya percik. A.T. Robertson, Bruce Metzger, William Hendrickson, ini tokoh-tokoh top ya, setuju dengan baptisontai. Jadi baptis. Alasan Hendrickson dalam Lukas 11 ayat 38 juga menggunakan baptis. Kata Yunani baptiste, bukan percik. Lihat ya, ini ayatnya paralel dengan Markus tadi ya. Lukas 11 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia berheran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kata mencuci itulah baptiste. Saudara,
Kalau memang di sini digunakan kata baptis, mencuci tangan, tapi diistilahkan membaptis tangan. Saudara, kalau saya cuci tangan, saya celupkan apa air dikucurkan? Dulu seringkali air mati gitu ya. Kalau kami waktu saya masih kecil tuh kan, kalau makan tuh makan bersama. Lalu dekat meja makan tuh ada wastafel. Nah kalau air sedang mati, disediakan baskom di situ. Mau makan cuci tangan di sana. Gimana cuci tangan kira-kira? Sabunan celup nok ini. Begitu celup nok ini orang lain saya bisa cuci saudara. Ya, kan ambil dituangkan kan gitu ah. Kalau orang waras tuh ya. Kan kalau enggak ya setiap kali satu orang cuci ganti baskomnya, gak lucu lah. Jadi saudara, sangat tidak masuk akal orang mencuci tangan dicelupkan. Dan seperti kata-kata dari Charles Hodge, bak mandi pribadi sangat jarang di Yerusalem. Perlu juga diingat bahwa bagian ini tidak hanya berbicara tentang orang-orang Farisi saja, tapi juga untuk semua orang Yahudi ya. Markus 7 ayat 3 kita baca, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Dan cuci tangannya mereka itu sebetulnya memang ada tradisinya ya. Mereka heran Yesus kok tidak cuci tangan. Bukan berarti ini urusan kebersihan, bukan. Yesus jebak tangannya kotor-kotor makan, bukan itu yang mereka persoalkan. Tidak ada urusan dengan bersih atau kotor. Ini adalah urusan upacara. Dan cara membersihkan tangan atau cuci tangannya pun itu ada caranya. Saya lupa begini dulu atau begini dulu ya. Pokoknya tangan naik, lalu air dikucurkan sampai netes. Lalu tangannya turun, kucurkan sampai netes. Itu ada caranya ya. Dan jelas memang bukan direndam, itu bukan tradisi mereka yang rendam. Saya lupa, cuma turun dulu atau naik dulu, saya tidak ingat, dan itu tidak jadi soal. Tapi yang jelas tradisi mereka bukan dengan rendam. Dan ini lebih-lebih tidak memungkinkan ya, arti selang atau celup. Orang Farisinya mungkin kaya, mungkin masih punya bak mandi pribadi, tapi untuk masyarakat Yahudi secara umum mustahil punya bak mandi secara pribadi. Jadi jelas saudara, kata baptis di sini digunakan baptiso, tapi tidak bisa diartikan selam atau celup. Sekarang poin kedua, masih tetap Markus 7 ayat 4 ya. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan berkakas-berkakas tembaga. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kata mencuci dalam bahasa Yunani adalah baptismus. Ya, jelas berasal dari kata baptiso itu ya. Nah, saudara, poin B. Dalam King James, ini kalau terjemahan kita kan cuma cawan, kendi, berkakas-berkakas tembaga. Dalam King James ada tambahan end of tables dan meja-meja. Jadi yang dicuci bukan cuma cawan, kendi, perkakas tembaga, tapi juga meja-meja. Saudara, footnote NIV mengatakan bahwa beberapa manuskrip mula-mula menambahkan kata-kata, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, and dining couches, dan bangku atau sofa untuk makan. Saudara, kalaupun ini adalah suatu penambahan, ahli Taurat yang menambah itu atau siapapun orang Kristen yang menambah itu pasti tidak ngawur begitu saja. Jadi kelihatannya pencucian meja dan bangku untuk makan itu pasti memang ada dalam tradisi mereka. Nah saudara, kalau mencuci cawan atau kendi masih mungkin dicelup ya. Berkakas tembaga saya tidak tahu berkakasnya apa ya, masih mungkin dicelup. Lalu mencuci meja dan sofa dicelup no banyol saudara, dicelup no di kolam renang apa. Barang sebesar itu hanya orang gila saudara. Sama saja saudara mau bersih no mobil, supaya gampang tak celup no di kali ya.
gendem saudara, disemprot lah kan gitu kan, ada celuk no mogok sekalian montore pada gitu. Lalu saudara, kita lihat ayat kedua. Jadi kita sudah punya satu ayat ya, Markus 7 ayat 4 tadi. Sekarang kita lihat ayat kedua, Lukas 11 ayat 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, kan Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ini sebetulnya ayat yang sama dengan yang tadi, paralel ya. Kata-kata mencuci tangannya adalah baptiste. Jadi sama saja saudara, mencuci tangan tidak harus dengan air ya, dicelupkan dalam air, tapi bisa mencurahkan air. Dan tradisi mereka memang dicurahkan air, tidak dicelupkan ke dalam air. Itu tradisi mereka. Itu bisa dilihat dalam buku-buku tradisi maupun buku-buku tafsiran. Sekarang poin C saudara, 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kata dibaptis dalam bahasa Yunani adalah baptisanto. Laki-laki jangan pakai e-nya dan pakai tambahan dan pakainya, itu cuma variasi saja saudara ya. Tapi asal katanya jelas adalah kata baptiso itu. Dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, orang Israel kecelup air atau terendam air, ya atau tidak? Saudara, fakta sejarah dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 22, orang Israelnya berjalan di tempat kering. Saudara, mari kita baca ya, Keluaran 14 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi sebagai tembok bagi mereka. Jadi Musa acungkan tongkatnya, airnya terbelah, tembok. Jadi kering, mereka jalan di tempat kering. Mereka kecelup. Saya percaya kepercik pun tidak. Stephen Tong memang mungkin agak banyol waktu dia ngomong, ya kalau ada yang nyiprat-nyiprat itu lebih cocok malah dengan baptisan percik. Saya tidak akan gunakan sebagai argumentasi. Menurut saya tidak kepercik belas. Mereka jalan di tempat kering. Lalu yang kerendam siapa? Yang kerendam orang Mesir. Ya. Jadi kalau mau mengharuskan terendam, ini kepingin niru jadi orang Mesir. Kedua saudara, sekarang awan. Kan tadi dibaptis dalam awan dan dalam laut itu ya. Nah sekarang awan itu merendam orang Israel, ya atau tidak? Saudara ingat ya, awan itu tidak ada di atas mereka, tapi di belakang mereka. Coba kita lihat Keluaran 14, 19 dan 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Kamu saya untuk memimpin ya, tuh yang tiang tuh ya. Jadi memimpin jalan di muka. Tapi waktu mereka dikejar Mesir, ini pindah sekarang ya. Yang tadinya berjalan depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ini hebatnya Tuhan kalau melindungi ya. Musuhnya dekat loh saudara, tinggal serbu dan habis. Tapi Tuhan kasih awan, tidak bisa apa-apa saudara. Nah sekarang saudara, awan itu tujuannya memimpin, lalu di sini digunakan untuk melindungi. Ini bukan awan untuk memberikan hujan. Dan kalau toh awan memberikan hujan, apakah itu merendam mereka sampai banjir dan karu-karuan? Kalau hujan lah baptisan percik lebih cocok. Awan ini tapi terutama bukan awan memberi hujan. Awan ini pertama untuk memimpin, di sini tujuannya untuk melindungi mereka. Jadi apakah mereka diselam dalam awan? Sudah pasti tidak. Tapi tetap dikatakan dibaptis dalam awan dan dalam laut. Padahal mereka tidak terendam awan, mereka tidak terendam air. Ya, jadi kata baptis digunakan bukan dalam arti direndam atau dicelup. Albert Barnes dalam tafsiran tentang bagian ini mengatakan, teks ini adalah teks yang sangat penting untuk membuktikan bahwa kata baptisan tidak harus berarti penyelaman seluruhnya di dalam air. Adalah sangat jelas bahwa baik awan maupun air tidak menyentuh mereka.
Sekarang kita lihat ayat yang keempat, Ibrani 9 ayat yang ke-10. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saudara, kata berbagai macam pembasuhan, kata pembasuhan bahasa Yunani-nya baptismois. Jadi terjemahan hurufiahnya bermacam-macam baptisan. Sebetulnya itu terjemahnya. Nah, kalau kita perhatikan konteks dari Ibrani pasal 9, maka pasti Ibrani 9 ayat 10 ini menunjuk pada pemercikan. Karena Ibrani 9 ayat 13, 19, dan 21 itu muncul kata pemercikan itu. Ibrani 9, 11, 19, 21. Yang ini ayat 10. Jelas baptisan di sini menunjukkan pada pemercikan. Jadi jelas bahwa di sini kata baptis, biarpun memang bukan menunjuk pada baptisan upacara ya, tapi kata baptiso digunakan bukan dalam arti selam atau celup, tapi dalam arti percik. 4 ayat dalam Alkitab di mana kata baptiso digunakan bukan dalam arti selam. Jadi peduli amat seandainya semua buku atau kamus bahasa Yunani mengatakan baptiso itu celup atau selam. Saya tidak mau peduli, karena Alkitabnya menggunakan 4 kali sedikitnya kata baptiso bukan dalam arti rendam atau celup. Tapi untuk menguatkan, nanti lain kali saya kepingin lihat ya kamus Yunani, saya tak cari kata baptiso itu memang ada atau tidak yang tidak diartikan selam atau celup. Bahwa arti selam atau celup itu termasuk, itu tidak usah diragukan, saya percaya. Tapi ada atau tidak arti yang non selam atau non celup, itu akan saya lihat. Tapi setidaknya ayat Alkitabnya menggunakan demikian di 4 tempat. Jadi jelas kata baptiso tidak harus berarti selam atau celup. Saudara, karena itu hati-hati ya kalau dengar pendeta ngomong ini bahasa Yunaninya artinya begini, ini bahasa Yunaninya artinya begini. Baru tadi malam saudara, ini radionya Betani saudara, orangnya khotbah tak rungono saja. Saya maunya memang cuma ngeributi tonggo, saya tidak kepingin ngurungono Betani. Tapi ya wes, pokoknya saya tak kasih lagu-lagu Radio Merdeka, lagunya kan enak-enak, sudah tambah tidur dia enak, kok lucu. Saya bukan ingin balas-balasan, sebetulnya cuma pemikiran saya begini saudara ya. Orang sebelah tonggo ini kurang ajar, ribut jam 1 malam, ribut jam 4 pagi, buka keran, buka pompa air. Saya terganggu. Tak ributi mulai pagi sampai tengah malam supaya dia tidak bisa tidur. Nek dia tidurnya meloi saya jam 12, jam 1, dia tidak mungkin bangun jam 4 pagi lalu ribut-ribut. Dan memang itu terjadi saudara. Kalau saya ribut terus sampai saat tidur saya saudara, saya tidur jam 12, dia melok tidur jam 12. Saya tidur setengah 1, saya tidur memang malam terus saudara. Ya tak beramai radio nih. Nah, tengah-tengah tak putar, ini Radio Betani ada khotbah saudara. Dan pengkhotbahnya bicara tentang upah atau pahala. Dan dia ngomong kata upah atau pahala dalam bahasa Yunaninya tanpa menyebutkan kata Yunaninya. Artinya bukan cuma upah, bukan cuma pahala. Bisa berarti pertolongan, bisa berarti kemenangan, bisa berarti berkat. Saya tidak usah melihat kamus untuk ngomong orang ini gendeng dan bocor terang-terangan, ngomong kosong total. Kata berkat ada sendiri, semua ada sendiri. Upah bisa berarti ini ada banyak-banyak. Saya tidak usah lihat kamu, saya tahu bohong. Tapi saudara, orang biasa tidak ngerti saudara, bisa saja dibohongi seperti itu. Makanya sebetulnya saya anjurkan semua saudara tuh punya program Bible Works 7, kayak 8, kayak 9, kayak di laptop saudara. Setiap orang ngomong upah, cari kata upah, lihat kata Yunani artinya apa, keluar semua saudara. Gampang untuk mengecek. Jadi mestinya saudara pokoknya punya komputer, install lah programnya Bible Works 7 atau 8. 7 sudah cukup lah. Yang 8 itu cuma ketambahan bahasa-bahasa yang aneh-aneh ya, Arab, Jepang, Cina, kayak gak ngerti kabeh ya, kayak opo 8.
Ya, 7 sudah cukup. Tinggal nanti kalau tidak bisa penggunaannya saya ajari, tinggal taruh kursornya di kata itu, Yunani-nya keluar. Kalau bahasa Perjanjian Lama, Ibrani-nya keluar, langsung artinya keluar semua. Jadi saudara, itu penting supaya kita tidak dibohongi orang. Dan kalau saya ngajar, kadang-kadang saya tunjukkan ini, tak tunjukkan. Kalau kursornya, kata Yunani keluar sendiri. Masa program ini saya buat dewek? Kadang mungkin. Jadi saya bisa buktikan bahwa kalau saya ngomong bahasa Yunani ini artinya begini-begini, saya bisa buktikan bahwa memang seperti itu. Sekarang saudara, poin keempat, hal-hal lain yang mendukung baptisan percik. Poin A, penekanan arti baptisan adalah sebagai simbol penyucian atau purification. Itu sebenarnya penekanan arti dari baptisan. Ya, penyucian, purification, dicuci gitu ya. Padahal dalam kitab suci, purification itu selalu disimbolkan dengan percikan. Tidak pernah dengan surat sepanjang saya tahu. Saya berikan contoh ayatnya sebanyak-banyaknya ya. Pertama, Keluaran 24 ayat 8. Saya tidak bacakan, nanti saudara baca sendiri. Kitab suci Indonesia salah terjemahan. Di dalam Indonesia diterjemahkan menyiramkannya. Seharusnya adalah memercikkannya. NIV menerjemahkan sprinkle atau memercikkan. Lalu contoh kedua, Keluaran 29 ayat 16 dan 21. Laki-laki kitab suci Indonesia menerjemahkan kau siramkan. Salah, seharusnya percikkanlah. NIV sprinkle, suatu perintah, percikkanlah. Contoh ketiga, Imamat 7:14. Laki-laki kitab suci Indonesia senang siram-siram, saya tidak ngerti gimana ya. Menggunakan kata menyiramkan, ini salah terjemahan, seharusnya adalah memercikkan. NIV sprinkles, memercikkan. Lalu Imamat 14 ayat 7 dan 51, kitab suci Indonesia benar menerjemahkan memercik. Lalu contoh selanjutnya, Imamat 16 ayat 14 juga benar memercikkannya. Lalu contoh ke-6, Bilangan 8 ayat 7, percikkanlah, terjemahan kita benar. Contoh ke-7, Bilangan 16 ayat 18, memercikkannya, terjemahannya benar. Lalu contoh ke-8, terjemahan Indonesia wis liar, tak karu-karuan, tidak akan dipakai. Saya pakai langsung terjemahan NIV. He will sprinkle many nations. He will sprinkle many nations. Ia akan memerciki banyak bangsa. Ia di sini adalah Yesus. Ini Yesaya 53, 52 bagian akhir. Bentar lagi Yesaya 53, nubuat tentang Kristus semua. Di sini semua tentang Kristus. Jadi He, itu Yesus, akan memerciki banyak bangsa, menyucikan, memurnikan banyak bangsa, dan pakai kata sprinkle. Lalu contoh ke-9, Ibrani 9 ayat 13, kata percikan, ini benar dalam terjemahan Indonesia. Contoh ke-10, Ibrani 9 ayat 19 dan 21, memerciki dan dipercikinya, terjemahan Indonesia benar. Lalu contoh ke-11, Ibrani 10 ayat 22, kata Indonesia salah lagi terjemahannya, kata telah dibersihkan, itu terjemahan kita salah, soalnya telah diperciki. NIV sprinkle to cleanse, diperciki untuk membersihkan. Lalu contoh ke-12, Ibrani 12 ayat 24, darah pemercikan, jelas pada darahnya Yesus, darah pemercikan itu yang dipakai. Saudara, contohnya begitu banyak. Kalaupun Indonesia siram tidak berarti rendam ya. Tapi lagi itu terjemahan salah, semua sprinkle, semua percik. Dan itu menunjuk pada purification. Dan purification itu arti utama dari baptisan. Ya. Sekarang soal poin B. Lukas 3 ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata pada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Ini tadi sudah saya singgung ya. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara boleh dikatakan semua Alkitab bahasa Inggris juga menerjemahkan with water,
dengan air. Kata water atau air diterjemahkan dari kata Yunani hudati yang ada dalam kasus datif. Ini harus pakai gramatika Yunani, saudara bisa ngerti ya. Kasus datif itu tanpa kata depan kadang-kadang menyatakan cara atau alat. Jadi terjemahan with menunjukkan bahwa water itu alat, ya, dengan air memang bisa dibenarkan. Kata-kata aku membaptis kamu dengan air, bahasa Inggris I baptize you with water, tidak cocok diartikan sebagai selam. Karena kita tidak berkata aku menyelam kamu dengan air, tidak masuk akal, saudara. Aku menyelam kamu di dalam air. Tapi kalau baptisan percaya atau tuang, cocok. Aku membaptis kamu dengan air. Nah, air paralel ya, kalau kita bahas juga ayat paralel dari Lukas 3:16 atau Matius 3:11. Lah di sini digunakan kata Yunani en. Kata Yunani en biasanya atau sering diterjemahkan in, di dalam. Loh, kalau gitu cocok deh baptisan selam di dalam kok. Tapi ingat saudara, ini bisa dicek di kamus saudara ya. Kata en bisa diterjemahkan in, memang di dalam, tapi juga bisa diartikan with, dengan. Sekarang mau yang mana dipilih? Kalau diterjemahkan in, akan kontras bertentangan dengan Lukas 3:16 pada 2 ayat ini paralel. Kalau dipilih with, akan sesuai. Menerjemahkannya harus menyesuaikan ayat dengan ayat atau mengkontraskan ayat dengan ayat, yang mana beda sendiri. Jadi menurut saya jelas bahwa Matius 3:11 harus diterjemahkan with, ya, dengan air, sama seperti Lukas 3:16, sehingga semuanya tidak memungkinkan membaptis selam. Baptisan selam harus di dalam air, tapi baptisan percik dengan air, ya. Saudara, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Apa yang terjadi pada waktu Yesus dibaptis? Pertama, saudara, Yesus berdoa. Ayat 21 ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Injil Lukas yang menekankan kemanusiaan Yesus paling banyak menunjukkan Yesus berdoa. Saya sudah pernah mengatakan ya, Matius menekankan Yesus sebagai raja, Markus menekankan Yesus sebagai hamba, Lukas menekankan Yesus sebagai manusia, dan Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah. Lukas paling menekankan kemanusiaan Yesus, karena itu ini juga adalah kitab yang paling banyak menunjukkan Yesus berdoa. Saya tidak usah bacakan ayatnya, hanya pasal dan ayatnya ya. Lukas pasal 5 ayat 16, pasal 6 ayat 12, pasal 9 ayat 18, lalu pasal 9 ayat 28-29, pasal 10 ayat 21-22, pasal 11 ayat 1, pasal 22 ayat 32, pasal 22 ayat 41 sampai 45, pasal 23 ayat 34, pasal 23 ayat 46. Paling banyak dalam dibandingkan seluruh kitab Injil. Dalam Injil Lukas, Yesus ditekankan sebagai manusia, paling banyak ditekankan yang banyak berdoa. Saudara, kalau Yesus yang adalah manusia yang suci itu membutuhkan banyak doa, maka jelas bahwa kita yang berdosa ini lebih lagi banyak butuh doa. Apalagi kalau sharing saya tadi tentang Sony itu, kalau kata-kata dia itu benar, saya selalu mengatakan kalau ya, karena mau yakin 100% bahwa itu dari Tuhan, tidak ada kemungkinan ya. Tapi saya sangat condong percaya dia memang mendapatkan dari Tuhan ya. Tapi tetap kalau mengatakan 100% saya tidak berani. Jadi kalau dia mengatakan saya itu ada tangan yang menahan saya dalam pelayanan dan membutuhkan banyak doa, maka saudara, ini lagi-lagi menekankan ya, Yesus saja sebagai manusia yang suci, dia banyak berdoa. Apalagi kita sebagai manusia berdosa, kita harus banyak berdoa. Sekarang kita masuk dalam poin kedua, manifestasi Bapa dan Roh Kudus. Dalam ayat 22, dan turunlah Roh Kudus
dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi pada bagian awal itu Roh Kudus, pada bagian akhir itu Bapa. Dengan demikian saudara, pada saat baptisan Yesus, ketiga pribadi dari Allah Tritunggal itu ditunjukkan. Allah Bapa pertama bicara dari surga dalam ayat 22b itu ya. Lalu kedua Yesus atau Allah Anak. Saudara, Yesus itu adalah anak Allah dari kekekalan. Jadi ingat ya, bukan dia menjadi anak Allah baru pada waktu dia itu berinkarnasi menjadi manusia. Tidak. Keanakannya dia, his sonship bahasa Inggrisnya, itu harus dianggap kekal sampai kekal. Kalau keanakannya dia tidak kekal, maka kebapaan dari Allah Bapa otomatis juga tidak kekal. Tidak ada anak, bisa bagaimana dia disebut Bapa? Nah mungkin kan. Jadi kalau kebapaan itu mau dianggap kekal, keanakan Yesus juga harus kekal. Saudara, ada ajaran sesat yang dalam istilah teologi disebut dengan istilah dynamic monarchianism, atau disebut juga adoptionism. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, tetapi pada saat baptisan ia menerima Roh Kudus, yaitu kuasa atau pengaruh ilahi, dan diangkat dari manusia biasa menjadi semacam Allah. Perhatikan kata-kata saya, kata demi kata ya. Diangkat dari manusia biasa pada saat baptisan menjadi semacam Allah. Tidak betul-betul jadi Allah ya. Saudara, kita tidak menerima ajaran sesat semacam itu. Apa yang bukan Allah tidak bisa berkembang menjadi Allah ataupun menjadi semacam Allah. Dan kitab suci mengatakan bahwa Yesus sudah adalah anak Allah sebelum dia berinkarnasi. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Berarti ini kan masih di surga ya. Diutus untuk turun jadi manusia kan ya. Tapi sudah disebut anak kan ya. Diutus lalu lahir dari seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat dan sebagainya. Jadi Allah waktu dia mengutus anak, jelas dua-dua di bayangan kita. Kalau kita mau membayangkan Allah itu memang maha ada ya. Tapi bayangannya ini mereka digambarkan sebagai manusia yang dua-dua ada di atas, di surga. Lalu diutus baru turun. Tapi waktu diutus dia masih di atas, masih surga, belum berinkarnasi, tapi sudah disebut dengan sebutan anak. Jadi Yesus itu anak yang kekal dari Allah, bukan cuma anak dari Allah yang kekal. Enggak ya, beda ya. Kalau anak dari Allah yang kekal itu Allahnya. Tapi anak yang kekal dari Allah, anak ini sendiri kekal. Itu saudara, dalam konfrontasi antara Calvin dan juga Farel, yang Farel di pihak Calvin, pada waktu mereka mau mempertobatkan Servetus, wah, orang brengsek ini menghina Tritunggal mati-matian, dan dia tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Dia cuma mau menyebut Yesus sebagai anak dari Allah yang kekal sampai detik-detik terakhir kematiannya. Di Injil bagaimanapun oleh Calvin dan Farel, dia tidak mau, dia tetap menyebutkan anak dari Allah yang kekal. Dia tidak mau menyebut anak yang kekal dari Allah. Kalau anak dari Allah yang kekal, boleh juga, kita juga percaya itu. Tapi untuk menunjukkan bahwa Yesusnya juga Allah, jauh lebih bagus anak yang kekal dari Allah. Karena menunjukkan bahwa anak itu sendiri sama kekalnya dengan Bapa, dan karena itu dia jelas adalah Allah sendiri. Kalau saudara poin C, Roh Kudus. Pertama saudara, Roh Kudus dikatakan turun. Ingat, Roh Kudus itu adalah Allah yang Maha Ada. Jadi dia tidak butuh naik atau turun ya. Jadi di sini adalah
penggunaan bahasa antropomorfis. Antropos itu manusia, morfe itu bentuk, antropomorfis adalah bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan dia adalah manusia. Semua ayat dalam Alkitab, saudara, kalau gambarkan Allah punya tangan, punya mata, dan sebagainya, itu antropomorfis. Kalau dikatakan Allah datang, Allah pergi, Allah naik, Allah turun, dan sebagainya, itu juga adalah antropomorfis. Karena dia maha ada, dia tidak perlu datang, naik, turun, dan sebagainya. Dia ada di mana-mana kok. Dia naik mau turun, belum turun dia sudah di bawah. Dia sudah turun, dia masih di atas. Itulah Allah, karena dia maha ada. Jadi saudara, pada waktu dikatakan turun, ini antropomorfis, ya. Kedua, saudara, Roh Kudus turun ke atas Yesus dan tinggal di atasnya atau tinggal padanya. Kita baca lagi ayat yang tadi sudah kita baca, Yohanes 1, 32 dan 33. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ini tidak berarti bahwa sebelum itu Yesus tidak punya Roh Kudus, ya. Roh Kudus terus menjaga Yesus sejak dari pembuahan dalam kandungan, supaya dia yang pertama-tama dikandung dalam dosa tetap murni, bebas dari dosa. Yesaya 11 ayat 2, Mazmur 22, 10 dan 11. Nah, pada saat baptisan, Roh Kudus melengkapi Yesus untuk tugas pelayanannya. Yesaya 42 ayat 1 dan Yesaya 61 ayat yang pertama juga. Kita lihat poin ketiga. Roh Kudus menampakkan diri dalam bentuk burung merpati. Ada tafsirnya yang luar biasa, saudara. Nuh itu kan kena banjirnya. Lalu setelah berhenti surut mulai mendarat. Nuh lepaskan burung merpati tidak bisa mencrok, balik lagi. Lepaskan lagi, tidak bisa mencrok, balik lagi. Lepaskan lagi, lama-lama gak balik, saudara. Gak balik, burungnya terbang, lalu turun ke atasnya Yesus. Saya tidak ngerti orang-orang itu kadang-kadang nafsir itu betul-betul kelewat gila, saudara. Ini zamannya Nuh merpatinya hidup 3000 tahun, saudara. Ya, hebat sekali. Ya, jadi saudara, ini jelas Roh Kudus itu sebetulnya tidak bisa dilihat, ya. Nah, dia menampakkan diri dalam bentuk burung merpati. Jelas burung merpatinya tidak real, ya. Tidak dari telur netes nanti belakangan mati, tentu tidak. Ya, jadi ini jelas suatu mukjizat, ya. Saudara, poin A, karena itu Roh Kudus itu bisa dilihat oleh Yohanes. Ya, dari tadi saya katakan kata ia dalam Matius 3:16 seharusnya tidak dimulai dengan huruf besar, itu menurut pada Yohanes Pembaptis, bukan pada Yesus. Kalau Roh Kudusnya tidak menampakkan dia burung merpati, ya Yohanes tidak bakal bisa lihat dia, saudara. Lalu kedua, poin B, mengapa Roh Kudus tidak menampakkan dalam bentuk yang lain? Misalnya dalam bentuk api seperti hari Pentakosta. Mengapa dalam bentuk burung merpati? Karena perjanjian lama menggambarkan Yesus itu lemah lembut. Misalnya Yesaya 42 ayat 2 dan 3. Sehingga merpati lebih cocok. Ya, kita baca Yesaya 42, 2 dan 3. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi karena Yesusnya digambarkan lemah lembut tidak berarti tidak pernah ngamuk, ya. Dia jungkir balikan itu bait Allah, meja-meja, usir binatang dan sebagainya, dia ngamuk, bisa saja. Tapi tetap secara umum dia memang orang yang kasih, orang yang sabar dan sebagainya. Jadi gambaran burung merpati lebih cocok daripada gambaran api. Nah, sekarang saudara, setelah membahas tiga hal ini, kita melihat bahwa ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal itu muncul atau bisa terlihat pada satu saat yang sama. Dan pada detik yang sama, anak Yesus ada di sana. Ya memang yang dilihat manusianya, tapi Allahnya jelas ada dalamnya. Roh Kudusnya turun dalam bentuk burung merpati. Bapaknya suaranya dari surga, Inna Ana Kasih. Jadi pada detik yang sama, Bapak, Anak, Roh Kudus itu ada bersama-sama. Nah saudara,
Ini bertentangan dengan ajaran Sabellianisme. Dan ajaran ini mungkin ajaran sesat yang paling populer dalam urusan Allah Tritunggal. Semua orang-orang Islam yang bertobat menjadi Kristen itu memegang ajaran Sabellianisme. Siapa dulu orang yang terkenal yang pernah urusan dengan Andi Halim itu, saya lupa namanya. Sampai mau masuk pengadilan dengan Andi Halim, sudah ya. Karena Andi Halim katakan dia sesat, dan memang dia sesat. Jadi saudara, ajaran Sabellianisme ini mengajarkan Allah itu hakikatnya satu, pribadinya juga satu, tapi manifestasi atau perwujudannya tiga. Dalam penciptaan dia sebagai Bapa, dalam penebusan sebagai anak, dalam penebusan sebagai anak, dan dalam pengudusan sebagai Roh Kudus. Jadi Allah punya tiga perwujudan atau manifestasi, bukan tiga pribadi. Saudara, kalau Allah itu memang hanya satu pribadi yang punya tiga perwujudan, mungkinkah ketiganya muncul barengan pada satu saat yang sama? H2O itu saudara, kalau di bawah 0 itu namanya es, antara 0 dan 100 itu namanya air, di atas 100 itu uap air. Muncul tiga-tiga bareng, ini suatu kemustahilan. Ya, saudara bisa, saudara itu sebagai direktur, sebagai suami, dan sebagai bapak, tapi tiga-tiga muncul bareng, apalagi omong-omongan satu dengan yang lain, itu mustahil. Tapi dalam Alkitab itulah gambaran tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Muncul bareng, bisa bicara satu sama lain, saling mengasihi, saling mengutus. Itu tidak mungkin kalau bukan tiga pribadi. Dalam diri Yesus, tidak pernah Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia muncul barengan, lalu saling bicara, lalu saling mengasihi, saling mengutus. Tidak pernah ada. Karena itu untuk Yesusnya satu pribadi, hakikatnya tak dua. Tapi kalau Allah Tritunggal terjadi itu ya, muncul bareng, saling bicara, saling mengasihi, saling mengutus. Dan karena itu pribadinya pasti ada tiga. Jadi saudara, kita percaya doktrin Allah Tritunggal, sekalipun dia memang cuma punya satu hakikat, tetapi dia punya tiga pribadi. Ketiga pribadi itu berbeda. Saya gunakan kata bahasa Inggris distinct, ya. Jadi kalau saya punya 2 gelas aqua ya, sama persis saudara, tapi distinct. Ini bukan ini dan ini bukan ini, tapi sama persis, ya. Jadi bukan different, tapi distinct, ya. Jadi tiga pribadi ini berbeda dalam arti distinct satu dengan yang lain. Jadi Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak. Tiga pribadi ini tapi sama dalam arti sifat-sifatnya sama. Sama-sama Maha Kuasa, sama-sama kekal, tuanya sama. Jangan seperti saksi Yehova berkata, Yesus itu ranking kedua dalam hal kuasa maupun umur. Kita tidak percaya omong kosong seperti itu. Dalam hal sifat, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Suci, dan sebagainya. Dalam hal umur, semuanya sama. Tiga pribadi distinct, tapi bersatu. Karena itu kalau sudah ketemu saksi Yehova atau apapun ya, tunjukkan ayat itu, Yesus dengan Bapak beda. Nggak usah heran, itu bicara pribadinya. Dia tunjukkan, cuma satu, nggak usah heran, itu tunjukkan hakikatnya. Jadi yang manapun kita bisa tangani dengan gampang. Serangan-serangan dia tuh konyol sekali, saudara. Tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan Yesus berbeda dan Bapa. Memang beda, itu bila bicara pribadi. Menunjukkan ayat-ayat di mana mereka Allah itu cuma satu. Ulangan 6 ayat 4, senjata utama mereka. Lo memang satu, hakikatnya satu kok. Kalau memang kita tidak percaya satu, kita tidak percaya Tritunggal. Kalau tidak percaya perbedaan,
Kita tidak percaya Tritunggal. Tapi kita percaya dua-dua Tritunggal. Jadi beda pribadi itu kita percaya, tapi tetap tunggal karena hakikatnya satu, kita terima. Ini Tritunggal yang kita percayai dan kita sembah. Saudara, pelajaran hari ini doktrinal. Memang kalau baptisan masih ada prakteknya ya, ada urusan dengan pemraktekan. Tapi tentang Tritunggal ini, memang kalau sudah doktrin seperti ini berurusan dengan iman. Jadi saudara, apa sudah percaya Tritunggal yang seperti ini? Kalau belum, belajar lebih mendalam supaya saudara percaya Tritunggal yang seperti ini, Tritunggal yang benar. Bukan yang sesat seperti yang diajar Sabellianisme, bukan monoteis mutlak seperti saksi Yehova atau ya, tapi seperti yang betul-betul diajarkan oleh Kristen. Satu hakikat dan tiga pribadi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang pembahasan firman. Kami sudah melihat kami harus taat pada seluruh perintah Tuhan. Kami juga sudah belajar tentang baptisan. Biarlah kami bisa menjawab orang-orang yang mengharuskan baptisan selam dan menyuruh ulang baptis orang-orang yang hanya dibaptis dengan baptisan percik ataupun tuang. Dan kami juga sudah belajar tentang Tritunggal. Biarlah kami dengan belajar hal-hal ini bisa menjawab orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mempercayai Tritunggal, apakah itu saksi Yehova, Unitarian, Sabellianisme, atau bahkan Islam. Dan biarlah ini bisa berguna untuk menyadarkan mereka, setidaknya membuat kami bertahan terhadap serangan-serangan mereka, supaya jangan kami disesatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.